Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur pada malam hari ini kita akan mengikuti ibadah secara live streaming, baik di rumah maupun di dalam tempat pekerjaan. Untuk informasi, pelayan firman pada ibadah malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Yono Saya, Ketua Inti PKB GPIB Airedo. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Untuk itu kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdiri dan kita akan menyanyikan Mars PKB, Persatuan Kaum Bapak dan apa yang seterusnya. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, isi Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Ajakan beribadah di tengah dunia dan segala tantangannya, kita dipanggil untuk hidup takut akan Tuhan, hidup taat dan tertib, serta mewujudkan kasih dan menjadi berkat bagi semua orang. Tutur kata dari perbuatan kita selaku anak-anaknya hendaklah selalu menunjukkan kemuliaan dari kasih Allah dengan rasa syukur dan kerinduan untuk hidup damai dalam pemerintahannya. Kita datang beribadah kepada Sang Pencipta dan Raja di atas segala raja. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 448 bait 1 dan 2, alangkah indahnya dan apa yang seterusnya. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhannya di dalam surga terang. Baik suka baik keluh, berpadu berserah, segala doa bertemu di tata rahmat-Nya.
Kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Allah yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kami persekutuan kaum Bapak GPIB Eirene datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, serta mengucap syukur terima kasih kepadamu atas penyertaan dan pemeliharaanmu. Demikian juga berkat kekuatan kesehatan yang Engkau sudah limpahkan di dalam kehidupan kami, dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Bapa, pada saat ini di mana kami boleh ada sebagaimana ada, kami percaya hal ini boleh terjadi semata-mata karena kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga pada malam hari ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Dan kiranya Tuhan urapi akan pelayan firman yang akan membawakan firman Tuhan, demikian juga kepada kami semua yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah ini. Sertailah kiranya ibadah kami dari awal permulaan, pertengahan dan hingga selesainya. Ampunkan segala dosa dan salah kami yang senantiasa kami sudah lakukan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami mau alaskan hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong setia bagi kami. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur pujian yang terambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sua air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang yang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak-bapak yang kekasih, dipersilakan duduk. Dan kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 448 bait 3 dan 4, alangkah indahnya dan seterusnya. Sengsara dan beban dan ringan rasanya, sebab saudara seiman memikulnya serta kendati sebentar berpisah terseduh di dalam Kristus, kita kembali bertemu.
Baik Bapak-Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pelayanan firman. Dan sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di hari ini Tuhan, sehingga kami dapat kembali untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam pembacaan ini, dan Tuhan hadir bersama dengan kami Tuhan. Berfirman-Nya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak sekalian, kita membaca dari bacaan kitab Kejadian. Kitab Kejadian 45. Kejadian pasal 45 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Untuk itu mari saya mengundang Bapak sekalian untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapatkan perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak sekalian, cerita daripada Yusuf ini sama-sama kita sudah tahu, dan kita lanjutkan dalam ibadah keluarga kemarin dari Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya mau mengatakan bahwa cerita bagaimana Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara, dan bagaimana Yusuf diberi segala yang baik di Mesir oleh Raja Fir'aun. Ada yang menarik dari bacaan kita malam hari ini, yaitu kita coba mengulang kembali. Saya mau ngajak Bapak sekalian untuk melihat pada ayat yang maksud saya pasal 41. Bagaimana seorang Yusuf dapat begitu dipercaya, diberi kekuasaan yang penuh, diberi kebebasan, diberi tanah oleh seorang raja yang bernama Fir'aun. Saya rasa kita tahu sendiri bagaimana Raja Fir'aun ketika dia berkuasa. Tapi mengapa sampai dia begitu sangat percaya kepada seorang yang bernama Yusuf? Kalau kita mau melihat pada pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat, Raja Fir'aun itu bermimpi. Nah, pada waktu dia bermimpi ayat 1 sampai ayat 4, dia terjaga pada ayat yang keempat. Dilanjutkan lagi, mungkin dia pikir cuman mimpi, jadi tidak memusingkan. Ketika dia tidur kembali, diceritakan pada ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, dia bermimpi lagi. Itu membuat dia gelisah. Lalu dia menceritakan semuanya kepada seluruh abdi-abdinya atau pada karyawan, pegawai, maksud saya pegawai di istana itu. Ada seorang yang pernah dia
dia pernah di penjara, dia pernah penjarakan karena mimpi dia tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Seorang pemberi minum atau kepala minuman pada waktu itu. Pada waktu dia di penjara, kepala minuman ini, dia bermimpi, lalu dia menceritakan kepada Yusuf bahwa saya bermimpi seperti ini. Kita lihat pada ayat selanjutnya. Bermimpi seperti begini. Lalu Yusuf mengatakan kepada dia, mimpi kamu adalah seperti begini. Kamu akan jadi kepala, kembali ke kepala bagian lagi, sedangkan teman yang satu lagi akan dipenggal kepalanya. Ternyata mimpinya itu benar. Mimpinya itu benar, bahwa apa yang dia mimpikan lalu diartikan oleh Yusuf itu benar. Makanya ketika Raja Firaun bermimpi begitu, dia memberanikan diri mengatakan bahwa ada seorang pemuda yang bernama Yusuf, dia bisa mengartikan mimpi itu. Lalu Raja Firaun yakin, benar, bisa ya katanya. Dipanggillah, singkat cerita dipanggillah Yusuf. Dan itu diceritakan semuanya oleh raja bahwa mimpi saya seperti kayak begini, mimpi saya seperti kayak begini. Yang apa yang tadi ayat pasal 41 dan ayat 25, ayat 15 sampai dengan 24 itu raja menceritakan mimpinya. Dan ayat 25 sampai dengan ayat 36 pada pasal 41 Yusuf memberi arti daripada mimpinya. Nah, raja ini merasa terkagum dan wah, bagus sekali ya orang ini bisa mengartikan dan masuk akal akan artinya mimpinya Yusuf itu. Lalu diberilah kekuasaan. Itu kalau kita lihat pada ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-45. Yusuf diberi kekuasaan karena kepercayaan begitu dia dapat mengartikan daripada mimpinya raja ini. Dan selanjutnya kita lihat juga pada pasal 42 sampai dengan pasal 44 itu menceritakan semuanya tentang kehidupan Yusuf sebagai sebagai orang yang dipercaya oleh Raja Firaun, dan menceritakan bagaimana dia bertemu dengan saudara-saudaranya dan bagaimana dia rasa bahwa tidak ada rasa dendam atau tidak rasa apa ketika waktu dia bertemu dengan saudara-saudaranya itu. Nah, malam hari ini ketika kita membaca pada pasal yang 45 ayat 17 sampai 40, itu adalah buah dari hasil kepercayaan atau kesetiaan dia terhadap Raja Firaun. Tetapi kalau kita melihat semua bacaan ini, bahwa apa yang dilakukan oleh si Yusuf ini itu adalah karena Tuhan sangat mengasihi dia. Tuhan memberi kepercayaan kepada dia bahwa inilah orang kalau dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatunya itu paling pasti baik. Coba saya mengajak ke flashback lagi ke belakang. Bagaimana seorang Yusuf yang sangat dikasihi oleh ayahnya Yakub, apapun yang dia minta diberikan dan sangat dihargai. Itu membuat iri atau benci saudara-saudaranya. Dengan rasa iri dan benci itu, mereka punya rencana jahat. Lalu mereka menjual. Kalau dalam Alkitab ketika itu mereka rencanakan dibuang ke sumur. Tetapi akhirnya melihat ada orang Median, mereka menjualnya ke orang Median. Orang Median pun demikian, mereka menjual lagi kepada orang Mesir. Nah, di sanalah segala rencana Tuhan terjadi. Apa yang punya rencana Tuhan? Tuhan punya rencana yang baik buat Yusuf beserta dengan keluarganya. Kalau kita mengikuti terus cerita ini, bagaimana seorang Yusuf dapat mempunyai kemampuan memimpin dari penguasa di Mesir. Bagaimana seorang Yusuf yang orang yang terbuang, tapi dia ditinggikan.
Pada ayat yang ke-17 dikatakan, lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Sebelum dia pergi ke tanah Kanaan, Firaun menyuruh untuk membawa semua apa yang terbaik di Mesir itu dibawa. Sangat luar biasa seorang yang bernama Yusuf ini, Bapak-bapak sekalian. Begitu percaya sekali, seorang raja yang sangat kejam atau sangat tidak bijaksana, tapi dia mau memberi kepercayaan penuh kepada Yusuf. Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari semuanya ini, Bapak sekalian? Yang pertama, kita mau belajar bahwa ketika kita disakiti atau kita dibenci oleh seseorang, janganlah pernah kita membalasnya. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan dia menjadi penguasa, ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, apakah dia membalasnya? Tidak. Tetapi dia menangis, dia sedih. Bayangkan ketika dia melihat saudara-saudaranya dan dia tahu bahwa saudara-saudaranya itu adalah jahat terhadap dia, semua yang ada di tempat dia, di rumahnya dia, di istananya dia itu, orang semua suruh keluar. Mengapa Bapak sekalian? Karena dia tidak mau kejahatan dari kakak-kakaknya itu, saudara-saudaranya itu, mereka tahu bahwa dia dulu tuh pernah jahat terhadap Yusuf. Tetapi dengan sedih dan menangis, Yusuf merangkul dan mencium dengan mesra saudara-saudaranya itu. Yang kedua, bisakah kita ketika kita marah sama orang, orang itu telah menyakiti kita, dan bisakah kita memaafkan dia? Bisakah kita lakukan itu? Kalau bapak-bapak tanya mana contohnya, ngomong sih bisa, tapi lakukannya mana bisa? Kita lihat pelajaran hari ini dari Yusuf. Itu kalau kita mungkin baru disakiti, baru aja bicara-bicara, tapi kalau Yusuf sudah semuanya, sudah badan, sudah pikiran, udah dijual entah kemana, tapi dia tidak memperhitungkan atas kejahatan dari saudara-saudaranya, tapi dia masuk dalam kesetiaan, dia masuk dalam kasih. Bahwa kalau kita lihat pada ayat yang ke-8, ayat 4, pasal 45 ini, itu dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bukan main dia kekuasaannya, tetapi dia mengatakan dengan kakak-kakak atau saudara-saudaranya dengan rendah hati, dia mengatakan bahwa bukan, istilah kalau bahasa kita, bukan kamu yang salah, tapi aku sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk mendahului kamu-kamu dengan situasi yang sekarang ini. Pertanyaannya, bisakah kita memaafkan sesama kita walaupun orang itu salah kepada kita? Mari Bapak-bapak sekalian, jadilah hidup penuh dengan bijaksana. Jadilah hidup dengan beriman. Jadilah hidup contoh seperti Yusuf. Sudah dibenci, dijual, tetapi dia tidak merasa sedikit pun kalau saudaranya itu salah terhadap dia. Karena semua itu adalah rencana Tuhan. Mungkin kita sekarang punya rencana,
Tetapi kita merasa mengatakan, kok saya punya rencana ini kok enggak, Tuhan enggak kasih-kasih ya. Kok belum aja. Ada waktunya Tuhan memberi kita. Ada waktunya Tuhan memberkati kita. Ada waktunya ketika kita minta, Tuhan langsung kasih. Bukan berarti ketika kita minta, kita berdoa, hari ini berdoa, besok ada, besoknya lagi ada, tidak. Tapi ada waktunya ketika Tuhan memilih kita. Yusuf dijual ke Mesir. Di Mesir ada melanda kelaparan, tetapi Tuhan mengirim Yusuf untuk mempersiapkan keluarganya pergi ke tanah Mesir untuk mempersiapkan supaya mereka tidak kelaparan, tetapi mereka boleh hidup yang baik dan kekal. Mari Bapak-Bapak sekalian, kita persiapkan hidup kita untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Jangan pernah punya rasa dendam. Jangan pernah punya rasa benci terhadap orang. Walaupun orang itu benci dengan kita, mari kita memaafkan. Karena itu adalah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita sambut dengan memuji Tuhan dari KK 548 ayat 1 dan 2. Pakailah seluruh hidupmu dan apa yang seterusnya. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari Bapak sekalian, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas berkat, atas karunia, atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagai kaum bapak-bapak ya Tuhan, yang penuh dengan kesibukan, tapi Tuhan masih memberikan kami waktu untuk dapat mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Dan kami dapat belajar dari seorang yang bernama Yusuf, seorang yang penuh pengampunan, seorang yang penuh memaafkan, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan dalam kehidupannya, keluarga Yakub. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pun akan mengasihi kami. Tuhan akan memberkati kami dengan setia, kami tetap setia dan taat padamu saja Tuhan. Pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi seluruh kaum bapak-bapak dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai kepala rumah tangga dan sebagai imam dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan tolong dan Tuhan berkati dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga, segala rencana mereka pun Tuhan berkati. Para pengurus di sektor masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pengurus Tuhan, agar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjaan, Tuhan memberkati dan melindungi mereka dalam segala hal Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pendeta Ibu Juliana dan Ibu Ana dalam tugas sebagai hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan, dalam melayanikan firman-Mu. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong
hamba-Mu ini Tuhan dalam tugas sehari-hari sebagai pelayan-Mu ya Tuhan. Jauhkan mereka segala hal yang tidak baik, khususnya COVID-19 ini ya Tuhan. Penatua diaken, pengurus pelkat, panitia-panitia, komisi-komisi, PHMJ, LCD, pemandu lagu, Tuhan berkati segala apa yang mereka rasakan ya Tuhan. Tolonglah mereka, berikan yang terbaik buat pelayanan mereka dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh dengan kerendahan hati. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan tolong memberkati dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam memimpin, Tuhan tolong dan Tuhan berkati juga mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sakit Tuhan, yang tidak dapat kami sebut nama satu-satu Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan mereka, khususnya dalam penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati kami dan mengajarkan kami berdoa yang sempurna. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak sekalian, kita dengarkan puji-pujian dari PKB Gabungan. Jadikan aku rumah doamu, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa
Tuhan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, datang untuk menyembah-Mu, menyembah-Mu. Ajakan bersyukur. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk memuliakan, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab, Kisah Rasul 20 ayat 35 yang menyatakan, dalam segala sesuatu telah aku berikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita akan harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia berdiri telah mengatakan, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 289 bait 1 dan 2, Tuhan pencipta semesta dan apa yang seterusnya. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan buah
Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Allah, dengan segala puji syukur kami datang ke hadapan hadirat-Nya yang kudus pada malam hari ini, karena Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami sudah dengar bersama dapat kami renungkan dan boleh menguatkan iman percaya kami dan akan kami lakukan setiap saat di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, pada kesempatan ini kami memberikan persembahan sebagian dari apa yang kami sudah terima daripada-Mu. Dan kami percaya bahwa melalui persembahan ini, di mana kami dapat melakukan tugas-tugas pelayanan dan kesaksian di dalam gereja GPIB Irena. Berkatilah kami, setiap kami yang sudah memberi dan yang belum memberi. Ajari kami untuk senantiasa bersyukur setiap saat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak sekalian, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupanmu sehari-hari. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 406 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, bimbing aku, dan apa yang seterusnya. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah kau melangkah setapakku, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Terimalah berkat yang hanya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, selamat malam, Tuhan memberkati.